Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarli Damayanti, NIM 2030104227 beserta dua rekan saya yang bernama Ki Agus Muhammad Nopal, NIM 2030104218 dan Yeri Ayu Pratami, NIM 2030104225. Kami akan menyampaikan analisis kami mengenai kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Telah terjadi sebuah kasus pembunuhan berencana yang menewaskan dua korban. Korban tersebut bernama Budi yang merupakan seorang pengusaha pabrik roti di Grogol. Adapun korban lainnya yang tidak lain merupakan anak korban yang masih berumur 6 tahun, yaitu bernama Adi. Korban yang merupakan seorang duda anak satu itu ditemukan tewas mengenaskan dan bersimbah darah di dalam kamarnya dengan luka bacok di bagian leher dan bagian dan banyak luka tusuk di beberapa bagian lainnya seperti bagian dada dan perut. Sedangkan sang anak mengalami luka tusuk yang sangat serius di bagian dadanya yang mengakibatkan ia kehilangan nyawanya. Kejadian naas ini pertama kali ditemukan oleh Siti Markona selaku asisten rumah tangga korban yang datang di pagi hari untuk bekerja. Menurut keterangan Siti Markona, saat memasuki rumah majikannya, ia terkejut melihat anak korban ditemukan tewas mengenaskan dan bersimbah darah di ruang tengah. Lalu ia mencari majikannya yang juga tewas dalam keadaan yang sama mengenaskan. Polisi segera melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Pada saat olah TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti senjata tajam berupa pisau dan golok di perkarangan rumah korban dengan bercak darah yang diyakini milik korban. Menurut beberapa karyawan pabrik yang lain, sehari sebelum ditemukan tewas, korban alias Budi terlibat cekcok dengan beberapa karyawannya yang perihal pinjaman uang sebagai bos dan bawahan. Namun hal tersebut menyebabkan adu cekcok lantaran korban alias Budi selaku bos tidak ingin memberikan pinjaman kepada karyawannya. Praduga sementara motif pembunuhan yaitu sakit hati karena dihina dan diduga beberapa tersangka merupakan karyawan yang terlibat cekcok dengan korban. Setelah hasil autopsi keluar dan setelah pencocokan sidik jari di barang bukti berupa pisau dan golok tersebut, ditemukan bahwa pelakunya bernama Santoso yang berusia 42 tahun yang merupakan karyawan korban. Lantaran sakit hati karena dihina dan tidak diberikan pinjaman uang, pelaku berinisiatif untuk membunuh korban. Ia mengaku bahwa pembunuhan itu dilakukan bersama dua tersangka lainnya yang ia provokasi, yaitu Hartono berusia 35 tahun dan Joko berusia 28 tahun untuk melakukan pembunuhan bersama-sama dengan motif yang sama, yaitu sakit hati. Baiklah, saya Ki Agus Muhammad Nopal akan melanjutkan suatu analisis dari kasus tersebut. Dalam kasus tersebut terdapat korban. Korban yang pertama itu ialah Budi yang berumur 40 tahun dan anak kecil yang bernama Adi berusia 6 tahun. Dan pelaku korban atau pelaku pembunuhan tersebut yang pertama itu adalah saudara Santoso yang berumur 42 tahun dan Hartono berumur 35 tahun dan saudara Joko yang berusia 28 tahun. Motif dari pembunuhan tersebut ialah sakit hati. Sakit hati karena suatu karyawan yang ingin meminjam uang kepada bos mereka tapi tidak dipinjamkan dan malah dicaci maki. Dan barang bukti dari pembunuhan tersebut adalah sajam yang berupa satu buah pisau dapur dan satu buah golok milik tersangka dan baju yang bersimbah darah. Provokator dari suatu kasus tersebut adalah yaitu saudara Santoso. Kasus pembunuhan tersebut adalah kasus pembunuhan berencana. Hukuman dari kasus pembunuhan tersebut adalah diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kasus di atas ialah tindak pidana yang dimana sanksinya itu diatur dalam buku kedua dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam unsur delik subjektif dan objektif. Unsur subjektif
termasuk dalam unsur subjektif dikarenakan adanya kesengajaan atau unsur dolus, yang mana terdapat perencanaan dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan dikatakan termasuk ke dalam unsur objektif dikarenakan memenuhi 4 kriteria dari unsur objektif tersebut. Berdasarkan wujudnya, tindak pidana di atas digolongkan dalam delik material. Disebut delik material karena adanya akibat hukum yang dilarang undang-undang. Akibat yang dilarang dalam hal ini adalah kerugian yang menghilangkan nyawa seseorang atau matinya orang yang dibunuh. Dalam delik material ini dapat dibedakan deliknya, yaitu delik dikualifisir atau diberatkan. Karena tindak pidana itu sendiri ditentukan adanya keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Baiklah, saya akan menyampaikan analisis selanjutnya. Pasal 338 dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana yang berbunyi pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu selama 20 tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dalam kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak dapat dilakukan suatu pertanggungjawaban pidana. Hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada pasal 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Sebelum perbuatan pidana dilakukan, mampu bertanggung jawab di sini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Sekian pemaparan analisis kasus tindak pidana pembunuhan berencana dari kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.